Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Para pemirsa, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berpuasa, khususnya di puasa Ramadan. Ada banyak hal yang harus kita pahami dalam bulan Ramadan, khususnya hal-hal yang harus kita tinggalkan di bulan Ramadan. Para ulama menjelaskan dalam berbagai kitabnya bahwa orang berpuasa harus meninggalkan sesuatu yang bisa membatalkan ibadah puasa. Baik itu membatalkan puasa dan pahalanya ataupun membatalkan pahalanya saja. Pada kesempatan kali ini saya fokuskan pada pembahasan hal-hal yang bisa membatalkan puasa yang harus kita hindari. Para pemirsa rahimakumullah, ulama menjelaskan bahwa dalam berpuasa kita harus menghindarkan sesuatu yang bisa membatalkan puasa, yaitu sesuatu yang masuk ke dalam lubang. Yang dimaksud lubang ini ulama berpendapat bahwa lubang yang normal yang biasanya terbuka, yaitu ada mulut, ada hidung, ada telinga, dan ada kemaluan depan dan belakang. Oleh karena itu kita harus betul-betul menjaga agar menghindari sesuatu yang masuk melalui lubang tersebut. Karena kalau ada sesuatu yang masuk secara sengaja dan itu berupa benda, maka itulah penyebab batalnya ibadah puasa. Ketika puasa kita sudah batal, maka apa yang diinginkan lagi? Kecuali tidak ada sama sekali. Oleh karena itu ini hal-hal yang harus perlu diperhatikan. Ketika kita sedang di perjalanan misalnya ada makanan, ada minuman, ini harus betul-betul kita tahan. Tentu ada banyak godaan di jalanan, tentu ada banyak godaan di berbagai tempat. Misalnya ada penjual es, ada penjual makanan yang menggoda kita. Ini hal-hal yang harus perlu kita jaga. Karena sedikit saja ada benda yang masuk ke dalam mulut kita, ada benda yang masuk ke dalam hidung kita, ke telinga kita, maka itulah yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Ketika puasa sudah batal, maka kita harus mengkodoknya. Kita harus menggantinya di bulan lain atau di hari lain di luar bulan Ramadan. Para pemirsa rahimakumullah. Namun ulama juga menjelaskan bahwa tidak semua hal yang masuk bisa membatalkan puasa. Misalnya ada aroma-aroma ketika ibu-ibu misalnya ketika sedang memasak. Tentu di situ ada aroma-aroma yang masuk ke dalam mulut. Maka aroma yang kita hirup itu tidak membatalkan puasa. Misalnya lagi ketika ada orang sakit mata. Dia sakit sekali sehingga pengen memberikan obat tetes mata. Ulama menyatakan hal itu juga tidak membatalkan puasa. Bahkan ketika sakit telinga, dengan obat itu dia yakin dengan izin Allah akan menyembuhkan sakit telinganya. Ulama mengatakan boleh meneteskan telinga. Pada intinya, mari kita betul-betul jaga agar tidak ada hal-hal yang bisa membatalkan ibadah kita. Terutama yang menyebabkan kita mengkodok puasa. Satu lagi yang terpenting adalah menjaga dari melakukan perbuatan, melakukan hubungan jima dengan suami ataupun istri. Karena hal itu juga membatalkan puasa dan tidak hanya wajib mengkodok, tapi wajib membayar kafaratnya. Yaitu memerdekakan budak. Atau kalau tidak ada pada zaman sekarang, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Inilah yang perlu kita perhatikan bersama. Mari kita jaga nafsu kita. Mari kita jaga dari hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa. Dengan kita menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa ini, semoga Allah menerima puasa kita. Allah meridhoi puasa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.